Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas cerita mobil nasional yang dulu pernah ada di Indonesia, padahal mobil yang dipasarkannya laku untuk warga Indonesia. Ada apa di balik itu ya? Yuk mari kita simak. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau kita ngomongin mobil nasional, pikiran kita pasti teringat akan Timor ya. Ya, meskipun istilah mobil nasional untuk Timor sebenarnya kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? Ya, nanti akan diceritakan di sini ya. Nah, di Indonesia sendiri untuk mobil nasional sebenarnya sudah pernah ada beberapa proyek yang mencoba tapi semuanya gagal. Mulai dari Super Helica, Morina, Kancil, Arina, Tawon, banyak. Bahkan mobil listrik juga ada, Tucuk sih, yang dulu pernah rame karena pas dites malah nabrak. Ya pokoknya macam-macam lah intinya. Nah, dari semua merek yang gagal tadi, ada satu yang sebenarnya nggak gagal-gagal amat, yaitu Timor. Karena sempat dipasarkan secara resmi, ada showroomnya. Showroomnya juga tersebar di mana-mana di Indonesia. Penjualannya juga bagus, bahkan memegang rekor penjualan sedan kelas low sampai sekarang. Belum ada yang mengalahkan. Tapi karena ternyata Timor ini mobil nasional jadi-jadian, dipaksakan, akhirnya ya kandas juga. Lalu gimana sih ceritanya Timor padahal proyek mobil nasional didukung pemerintah, bahkan presiden? Padahal ini adalah proyek buat mobil sendiri untuk bangsa sendiri, penjualannya juga bagus, tapi kok akhirnya gagal? Baik, daripada penasaran, yuk kita bahas bersama ceritanya di True Story di mengapa Timor yang laku, yang katanya mobil nasional, akhirnya gagal dan kemudian disuntik mati. Timor dimulai dari ide anak Pak Harto yang bernama Hutomo Mandala Putra atau biasa disebut Tommy Soeharto. Karena ia itu sangat tertarik dalam dunia otomotif, dia itu ingin Indonesia punya mobil nasional yang diproduksi sendiri. Nah, lalu pada tanggal 25 Agustus tahun 1995, dia mendirikan perusahaan yang diberi nama PT Timor Putra Nasional. Timor sendiri merupakan singkatan dari Teknologi Industri Mobil Rakyat. Lalu untuk mewujudkan mobil nasional, dibelilah rancang bangun mobil yang sudah diproduksi. Karena produksi mobil dari nol adalah pekerjaan yang sangat mahal. Sudah gitu nggak ada jaminan ketika sudah membuat mobil sendiri, itu mobilnya akan diterima oleh pasar. Nah, waktu itu ada 3 kandidat mobilnya ya, yaitu Kodro dari Iran, Lada dari Rusia, dan Kia dari Korea Selatan. Nah, setelah dipertimbangkan, akhirnya yang dipilih adalah merek Kia, karena Kia produknya sudah dipasarkan di Amerika yang artinya secara kualitas lebih baik. Lalu PT Timor Putra Nasional bekerja sama dengan Kia Motor Corporation dan PT Indah Uda membentuk perusahaan bernama PT Kia Timor Motor. Sebagai informasi, PT Indah Uda adalah perusahaan yang pernah merakit mobil merek Holden untuk pasar Indonesia, yang ia pernah membuat Holden lincah untuk mencoba menyaingi Kijang. Tapi ya seperti yang kita tahu ya, mobil itu gagal. Bahkan merek Holden itu sudah tidak ada lagi. Nah, lalu pertanyaannya begini, katanya kan tadi mau bikin mobil sendiri, mobil nasional, tapi kenapa sih kok malah kerjasama dengan Kia? Ya, karena Timor untuk sementara belum bisa bikin mobil sendiri, makanya dia itu perlu untuk bekerja sama dulu. Adapun Timor memilih kerjasama dengan Kia karena Kia itu mau memproduksi mobil tanpa menggunakan merek Kia, tapi nantinya itu pakai merek Timor. Nah, dari sini itu sudah tercium aroma nggak bener ya, karena kalau cuman ganti merek sih bukan mobil produksi sendiri namanya. Alasan lain karena Kia bersedia melakukan alih teknologi dengan Timor biar kedepannya Timor itu bisa bikin mobil sendiri, dan selain itu, sementara Timor menjual mobil Kia yang sudah diganti merek tadi, Kia itu mau membantu Timor melakukan ekspor. Sebenarnya agak terlalu baik ya Kia ini, tapi hal itu diduga karena Kia mengalami penurunan penjualan dan di negara asalnya sana di Korea, ia itu kalah bersaing dengan Daewoo dan Hyundai. Makanya kayak udah nggak ada lagi jalan lain kan, diajak kerjasama yang model bagaimanapun ya mau.
Pada tanggal 19 Februari tahun 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1996 yang memerintahkan beberapa menteri untuk mewujudkan pembangunan industri mobil nasional yang menggunakan merek sendiri, diproduksi di dalam negeri, dan menggunakan komponen buatan dalam negeri. Impres tersebut juga memberikan keringanan pajak untuk mobil nasional itu, yakni hanya dikenakan PPN sebesar 10% saja. Sedangkan untuk biaya masuk untuk komponen-komponen mobil tersebut digratiskan, dan pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah. Perlakuan ini tentu berbeda ya dari mobil-mobil pada umumnya yang penuh dengan biaya-biaya sehingga harga mobilnya ya menjadi mahal. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di waktu itu juga mengeluarkan surat keputusan tentang kendaraan bermotor nasional, yaitu bahwa definisi kendaraan bermotor nasional yakni kendaraan yang dibuat di dalam negeri, menggunakan merek sendiri, dan dikembangkan dengan teknologi rancang bangun dan rekayasa sesuai dengan kemampuan nasional. Intinya ya bikin sendiri. Keputusan tersebut juga menyebutkan bahwa perusahaan yang mampu memproduksi kendaraan bermotor nasional sesuai dengan definisi yang disebutkan tadi akan mendapatkan status pionir. Keputusan itu juga mengatur bahwa persentase minimal kandungan lokal pada kendaraan tersebut harus mencapai 60% pada produksi tahun ketiga. Sebenarnya peraturan ini boleh dibilang wajar ya, karena memang mobil buatan nasional ya memang mesti harus diistimewakan. Karena kalau nggak begitu, ya pasti kalah saingan dengan mobil bikinan luar negeri. Nah, tapi anehnya, Timor Putra Nasional yang tidak memenuhi syarat sebagai kriteria mobil nasional tadi malah disebut sebagai mobil nasional dan mendapatkan hak istimewa sebagai mobil nasional. Dapat keringanan pajak, PPN cuma 10%, dan bebas pajak penjualan barang mewah. Jadinya ya harga Timor bisa murah. Sebagai pembanding saat itu Timor S515 harganya itu 36.400.000. Sedangkan mobil jenis lainnya seperti Toyota Corolla dijual dengan harga 76 juta. Dan bahkan Starlet yang lebih kecil harganya itu masih lebih mahal, 48 juta. Ya makanya kan posisi tawar Timor itu menjadi sangat menarik kan. Nah lalu pertanyaannya, kenapa Corolla dan Starlet itu lebih mahal? Ya karena tadi bayar pajak. Untuk mobil sedan di zaman itu kena pajak barang mewah 60%. Tentu saja ini nggak adil kan? Dan hal itu menimbulkan kecemburuan. Apalagi kan Timor itu ternyata 100% mobil impor, bukan dibuat di Indonesia. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Ya karena ada KKN. Bukan KKN yang ini ya, atau yang ini, kura-kura ninja. Tapi KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Pak Harto yang adalah presiden saat itu memberikan status pionir untuk perusahaan Timor Putra Nasional ya karena milik anaknya. Dan gak hanya itu aja, Timor Putra Nasional rupanya bisa mendatangkan mobil-mobil Kia tadi dari Korea itu menggunakan modal yang dipinjam dari pemerintah. Waduh, enak sekali. Dunia industri otomotif pun ramai, semuanya pada protes. Agen tunggal merek-merek mobil lain merasa dicurangi karena sejak tahun 1974 pemerintah Indonesia melarang impor mobil secara utuh atau build up, sehingga semua merek yang dijual di Indonesia wajib dirakit di dalam negeri. Itu pun masih kena macam-macam pajak dan biaya masuk untuk komponen-komponennya. Sedangkan Timor sudah mengimpor mobil secara build up, dapat keringanan pajak, biaya ngimpornya dapat bantuan pemerintah lagi. Waduh, apa nggak enak itu? Istimewa. Ya tentu saja Timor jadi laris lah. Harganya murah karena bebas pajak. Desain dan mesin juga oke, ya karena memang buatan Kia. Sebagai informasi, Kia itu adalah perusahaan otomotif terbesar ketiga di Korea. Dan usia perusahaan ini tuh udah lama, udah berpengalaman. Dia juga udah memasarkan produknya tuh sampai ke Amerika. Makanya nggak heran produksi mobilnya tuh bagus. Meskipun saat itu ada suara-suara miring terkait hadirnya Timor, pihak Timor Putra Nasional dan pemerintah itu kayaknya adem-adem aja. Kemudian pada tanggal 24 Februari tahun 1997, Timor Putra Nasional mulai membangun pabrik di daerah Cikampek, Jawa Barat yang rencananya akan digunakan untuk merakit mobil. Dari mana biayanya? Ya dari pemerintah lah, berupa pinjaman dari Bank Bumi Daya. Tanggal 11 April tahun 1997, Timor meluncurkan produk mereka yang kedua, yakni Timor S515i. Yang sebenarnya ya sama dengan Timor S515 yang adalah Kia Sepia, tapi versi 515i ini diberi mesin yang lebih bertenaga dan beberapa fitur tambahan. Selain diimpor secara utuh dari Korea, sejak Mei tahun 1997, Timor S515i ini
juga dirakit lokal di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi di pabrik milik PT Indauda yang dulu pernah dipakai untuk merakit mobil-mobil merek Holden. Jadi Timor jenis ini ada yang build up, impor dari Korea, dan ada juga yang dirakit di Indonesia. Kita mengenal Timor itu jenisnya ada dua ya, yakni S515 dan S515i. Tapi sebenarnya Timor memiliki beberapa produk lainnya yang masih dalam tahap pengembangan. Yang pertama adalah Timor S516i LE yang kadang disebut juga sebagai Timor Limited Edition. Ini tuh adalah sedan berorientasi balap yang desainnya dibuat oleh ProDrive, sebuah perusahaan di Inggris yang biasa merancang mobil-mobil untuk kepentingan kompetisi. Konon hanya ada 2 unit prototipe Timor S516i ini yang pernah diproduksi dan keduanya tersimpan di markas ProDrive di Inggris. Berikutnya ada Timor SW516i yang bentuknya adalah mobil keluarga berbasis sedan Timor S515i, tapi pada bagian belakangnya diberi bodi tambahan sehingga bisa muat banyak. Mungkin kalau masih ada saingannya ini mobil Avanza kali ya. Sebagai informasi, ada sejumlah 35 unit Timor SW516i ini yang produksinya itu oleh karoseri New Armada di Magelang. Ini prototipe ya. Selain itu ada Timor versi limousine yang total panjangnya itu sampai 4,61 meter. Tapi ini lebih ke modifikasi aja sih ya, tidak dibuat untuk dipasarkan secara luas. Nah, selain produk tadi, Timor juga sebenarnya berencana membuat produk-produk lainnya, kayak Timor J520i, SUV berbasis Kia Sportage generasi pertama. Juga Timor S213i yang merupakan hatchback. Bahkan Timor juga rencananya bikin mobil militer, Timor Borneo. Dan tidak cuma roda 4 aja, Timor sebenarnya juga ingin memproduksi motor roda 2 dengan mengambil basis motor Caviga dari Italia dengan nama Timori Roadster 200. Ini mau nyaingi Tiger 2000-nya Honda ya kayaknya ya. Tapi ya, seperti yang kita tahu, semua produk-produk tadi ya tidak jadi. Timor sudah keburu tutup. Kemunduran bagi Timor mulai terasa tahun 1997 ketika terjadi krisis ekonomi. Akibat krisis, Indonesia meminta bantuan dari IMF, International Monetary Fund, berupa pinjaman utang. IMF sendiri merupakan organisasi internasional yang berusaha menjaga kestabilan ekonomi global yang salah satu caranya adalah dengan memberikan pinjaman ke negara-negara yang hampir bangkrut. Di akhir era Orde Baru, IMF setuju untuk memberikan pinjaman ke Indonesia, tapi ada syaratnya, yang beberapanya yaitu Indonesia harus membubarkan industri-industri yang banyak menghabiskan dana. Dan industri yang paling terkenal yang dibubarkan atas desakan dari IMF adalah industri pengembangan pesawat terbang yang dipimpin oleh B.J. Habibie dan beberapa proyek lain, salah satunya mobil nasional. Dan karena Timor sudah tidak lagi diistimewakan, harganya ya jadi kayak mobil-mobil lainnya. Penjualannya jadi merosot tajam. Produksi Timor dihentikan dan mobil nasional dihentikan secara total pada tanggal 21 Januari tahun 1998. Sebagai informasi, pada tahun 1998 itu juga Kia bangkrut yang kemudian dibeli oleh Hyundai. Selain IMF, terdapat juga organisasi internasional yang menuntut pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan mobil nasional, yakni WTO, World Trade Organization, organisasi di bawah PBB yang mengatur perdagangan internasional. Jadi saat itu, karena peluncuran mobil yang katanya nasional tapi sebenarnya nggak nasional itu, membuat Toyota sebagai produsen pemimpin pasar di Indonesia itu merasa dicurangi. Beberapa kali perundingan antara Indonesia dan Jepang pun dilakukan, tapi tetap Jepang merasa tidak puas. Ya jelas nggak puas lah, lawang dia itu sudah benar-benar patuh dengan aturan, mau bikin perusahaan di Indonesia, merekrut pegawai Indonesia, komponen lokal juga dipakai, taat pajak. Lah kok mobil Timor dengan enaknya impor mobil 100% bebas berbagai pajak pula. Ya Corolla mobil sekelas Timor milik Toyota nggak laku lah, kalah murah. Akhirnya Jepang yang didukung oleh Uni Eropa membawa masalah ini sampai ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO tadi, dan Indonesia dituduh melanggar beberapa poin pada ketentuan General Agreement of Tariff and Trade. Cara ini bisa dilakukan sebab Indonesia terikat setelah menjadi anggota WTO sejak 1 Januari tahun 1995. WTO lalu meminta kebijakan mobil nasional di Indonesia harus dihentikan karena melanggar berbagai peraturan perdagangan internasional. Selain itu, kemunduran Timor juga diperparah karena krisis ekonomi, sehingga kemampuan orang untuk membeli mobil ya jadi menurun.
Kalaupun ada yang masih mau beli, orang takut beli Timor karena masyarakat pada saat itu memiliki sentimen negatif terhadap keluarga Presiden Soeharto. Dan bahkan bagi orang yang sudah memiliki mobil Timor, karena ia takut mobilnya akan menjadi sasaran amuk massa, ia menutup logo mobilnya itu. Kombinasi dari berbagai hal itulah yang membuat penjualan Timor itu akhirnya anjlok. Ya tentu saja buruk, tidak sehat, karena harga mobil Timor menjadi jauh di bawah pesaingnya. Ya mending kalau harga murahnya gara-gara efisiensi penggunaan bahan baku atau teknologinya. Lah ini murahnya gara-gara nggak ada pajaknya. Ya kan nggak adil kan? Penjualan Timor mendominasi pasar sehingga merugikan penjualan dan pangsa pasar pesaing. Timor saat itu dibanderol sekitar 36 jutaan lah ya. Harganya itu sekitar setengah dari harga pesaingnya di segmen yang sama. Sebagai pembanding, Toyota Corolla yang ada di kelas yang sama harganya itu sekitar 70 jutaan. Pada akhir semester pertama tahun 1997, mobil Timor itu telah menguasai 26% pangsa pasar mobil sedan. Ford dan Chrysler menarik investasi mereka dari Indonesia karena merasa produk mereka tidak akan mampu bersaing dengan Timor yang disubsidi oleh pemerintah. Padahal saat itu, Ford sudah berencana untuk merakit Ford Escort secara lokal di Indonesia, sementara Chrysler berencana untuk memproduksi Chrysler Neon. Sementara itu, General Motor yang telah mengoperasikan pabrik di Indonesia mengumumkan pada Juni tahun 1996 bahwa mereka akan menunda rencana investasi mereka di masa depan. Waduh, sangat tidak menguntungkan. Tahun 1997, Timor berhasil menjual 19.471 unit mobil. Tapi di tahun 1998, angka tersebut anjlok hanya menjadi 2.493 unit aja. Tahun-tahun berikutnya penjualannya juga turun terus. Sementara itu, proyek pabrik Timor di Cikampek pun terbengkalai. Beberapa komponen mobil yang terlanjur disimpan di sana jadi rusak. Pada tahun 2000, Kia Motor sempat ingin menghidupkan kembali Timor dengan merestrukturisasi Timor Putra Nasional. Tapi syaratnya, perusahaan itu harus bersih dari pengaruh Tommy Soeharto. Namun rencana investasi tersebut tidak terrealisasi dan Kia akhirnya menggunakan pabrik National Assembler milik Indomobil untuk merakit mobil mereka secara lokal. Sempat sedan-sedan Timor diborong oleh perusahaan taksi Bluebird untuk dijadikan armada mereka. Tapi karena suku cadangnya sudah tidak ada lagi, mobil-mobil itu ya cuma bertahan sebentar, sekitar 5 tahun aja, nggak lama dipakainya. Dari Timor kita belajar ya, bahwa untuk memulai mobil nasional itu susah. Apalagi ketika sudah ada produsen mobil lain yang ada mapan dewasa. Apalagi kita tahu produsen mobil-mobil kayak Toyota, Honda itu selalu melakukan inovasi. Jadi susah untuk dikejar. Ngejar yang kecil dan diem aja susah. Apalagi ini yang dikejar sudah raksasa, lari lagi. Karena mereka kan terus berinovasi kan. Makanya Timor itu kayak mau potong jalur biar bisa menang saingan sama mereka. Hadirkan mobil bagus dengan menggandeng Kia, lalu jual dengan harga murah dengan memanfaatkan koneksi politik, menghapus pajak-pajak. Ya gimana? Karena kalau mau head to head bikin mobil yang benar-benar dari nol, ya Timor pasti kalah lah. Meskipun secara resmi Timor sudah tidak lagi dijual, tapi di pasar mobil second sebenarnya Timor ini termasuk favorit ya. Apalagi dulu pas usianya itu masih di bawah 10 tahun. Mobil ini tuh termasuk incaran, favorit, primadona. Ya karena murah dan kualitasnya itu bagus. Ada teman-teman di sini yang pernah punya atau malah masih punya sampai sekarang? Silakan komen ya. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih.